Assalamualaikum, kembali lagi di channel saya Yogi the Baker. Tempatnya pastry dan roti. Pada umumnya pembuatan roti menggunakan bahan susu cair atau air biasa. Pada kesempatan kali ini sangat berbeda. Di sini saya akan menggunakan susu kental manis. Di luar dugaan ternyata hasilnya memuaskan. Teksturnya bisa kokoh seperti ini. Untuk dalamnya pun sangat lembut. Mempunyai tekstur berserat halus. Cocok buat solusi kalian untuk membuat roti dengan bahan yang murah tapi hasilnya memuaskan. Pertama, kita bisa siapkan wadah dulu. Bahan pertama yang akan saya masukkan di sini adalah 100 ml air. Kemudian tambahkan 70 ml susu kental manis, lalu setengah sendok makan gula pasir. Cukup setengah sendok makan aja. Dikarenakan susu kental manis sudah ada rasa manisnya. Kalau kalian nggak suka manis, bisa di skip atau tanpa gula. Ditambah lagi 1 sendok teh ragi. Kita bisa aduk-aduk beberapa bahan ini. Kita aduk sampai gula dan ragi larut supaya adonan roti tidak ada yang bergerindil. Kalau sudah, kita bisa masukkan 1 butir telur. Bisa kita aduk kembali. Aduk hingga telur tercampur. Kemudian tambahkan juga 250 gram tepung terigu, protein tinggi. Kalau di sini saya pakai merek Cakra. Bisa kita aduk-aduk supaya tepung dan adonan cair tercampur. Jika dirasa tepung dan adonan cair sudah tercampur dan merata, kita bisa tambahkan 1 sendok margarin atau bisa juga digantikan dengan butter. Supaya adonan ini bisa tercampur lebih merata, di sini akan saya bantu aduk menggunakan tangan. Pastikan saat mengaduk tangan kalian sudah bersih ya. Jika dirasa margarin sudah tercampur rata dan adonan masih terasa lengket seperti ini abaikan aja, nggak masalah. Memang seperti ini tekstur yang diinginkan. Kemudian tutup adonan menggunakan plastik atau juga bisa menggunakan kain bersih. Sini saya kasih karet gelang supaya lebih rapat. Dan kita akan proofing ini dulu supaya ukuran bisa berkembang menjadi 2 kali lipat. Ini kita akan diamkan selama 30 menit. Jika suhu ruangan di kalian dingin, ini bisa agak lama, dan kalau panas bisa agak lebih cepat dari 30 menit. Nah, ini sudah 30 menit, kita langsung buka dan akan kelola. Sebelum kita mulai, kita bisa olesi dulu tangan kita menggunakan minyak supaya adonan tidak mudah lengket di tangan. Nah, kalau kalian perhatikan, ini adonannya elastis ya. Saat kita bentangkan, ini tidak mudah robek. Kita bisa siapkan meja kerja. Kita akan taruh ini di meja kerja supaya pengelolaannya lebih mudah. Kita bisa uleni ini sejenak supaya bentuknya lebih beraturan. Sambil kita tekan-tekan supaya gas yang ada di dalam bisa keluar. Nah, kira-kira seperti ini sudah cukup. Langkah selanjutnya kita akan bagi adonan ini, dan di sini akan saya bagi menjadi 8 bagian. Supaya besarnya sama, di sini akan saya gunakan alat bantu timbangan dan saya timbang sekitar 68 graman. Kalau sudah sama besar, kita ambil 1 bagian. Kita bisa keluarkan gasnya dulu. Kalau sudah, kita bisa membentuk ini menjadi bentuk bulat. Jika sudah, kita bisa siapkan loyang. Loyang di sini sudah saya olesi dengan margarin tipis-tipis. Lanjutkan untuk semua bagian adonan. Jika sudah, kita akan proofing ini kembali. Di sini akan saya tutup menggunakan kertas, bisa juga menggunakan kain. Kita bisa diamkan ini selama 30 menit. Nah, ini sudah 30 menit. Adonan pun mengembang 2 kali lipat. Sebelum masuk oven, kita bisa olesi ini dengan susu cair. Ini berfungsi supaya permukaannya lembab sehingga tampilannya lebih cantik dan kelihatan tidak kering. Jika sudah, kita bisa masuk proses selanjutnya, yaitu proses oven. Di sini oven sudah saya panaskan. Untuk rak taruh bagian bawah ya, supaya cetakan roti bisa terposisikan di bagian tengah. Atur suhu ke 170 derajat Celcius. Gunakan api atas bawah. Untuk waktu kita setting 25 menit.
Nah, ini sudah 25 menit, ini akan saya angkat. Nah, beginilah tampilannya, ini fresh dari oven, tampilannya cantik dan menarik. Mumpung masih panas, kita bisa olesi bagian permukaan. Ini ada campuran madu serta margarin yang sedikit saya cairkan. Kalau nggak ada madu, pakai margarin aja juga nggak apa-apa. Kita bisa keluarkan roti ini dari cetakan. Kita iris dulu menggunakan pisau untuk bagian pinggir. Kemudian bisa kita balik. Nah, kira-kira seperti ini. Ini pun sudah siap untuk dihidangkan. Oh ya, di sini saya ralat ya. Saya mohon maaf karena kalau kalian perhatikan ini bagian pinggirnya ada yang pecah ya. Dikarenakan saya terlalu banyak membagi adonan sehingga masuk ke dalam loyang berdesakan. Jadi untuk loyang seperti ini bisa dibagi 4 bagian saja supaya adonan bisa mengembang lebih bebas. Tapi untuk tekstur, serat, dan rasa ini overall masih bagus. Cuma koreksinya satu itu aja. Roti ini mempunyai tekstur yang kokoh. Kalau kita pencet akan balik ke bentuk semula. Meskipun kita tadi tanpa menggunakan susu cair ya. Untuk seratnya ini pun lembut dan halus. Nah, kalau kalian lihat ini sangat halus ya. Kelebihannya lagi, kita kan tadi menggunakan susu kental manis. Ini rasanya manis serta gurih. Bisa buat solusi kalian kalau kalian pengen buat roti tapi nggak ada susu cair, gunakan susu kental manis saja. Dan menurut saya ini sudah mempunyai kualitas yang tinggi. Dengan mempunyai tekstur yang lembut, enak, serta ada rasa manisnya. Jika video ini bermanfaat, kalian boleh tekan subscribe dan like channel ini. Nyalakan lonceng juga boleh. Semoga bermanfaat. Saya pamit dulu ya. Saya ucapkan wassalamualaikum.